Ya, pemirsa, Jakarta tengah bersiap memasuki era new normal. Bersamaan dengan itu, Jakarta pun segera mengubah pembatasan sosial berskala besar menjadi pembatasan sosial berskala lokal. Rencananya PSBL ini akan diterapkan di beberapa rukun warga yang tersebar di Jakarta. Lalu apakah PSBL ini akan efektif? Kita sudah bergabung bersama analis kebijakan publik, Mas Trubus Rahardiansyah. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Ya, selamat petang. Mbak. Ya, ini PSBL ini atau pembatasan sosial berskala lokal. Bagaimana menurut Anda? Terus kan? Ya. Ya, silakan. Bagaimana menurut Anda mengenai penerapan PSBL ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya PSBL yang akan diterapkan ini sebenarnya nggak jauh beda dengan PSBB. Cuman PSBB kemarin memang relatif tidak efektif ya. Artinya apa? Dengan penerapan kebijakan PSBB diterapkan itu selama 3 kali lah ya, 3 kali itu ternyata tingkat penularan atau tingkat ODP maupun PDP di DKI Jakarta masih relatif tinggi gitu ya. Oleh karena itu Pemprov DKI sekarang mengubah caranya dengan tidak lagi memperpanjang PSBB kan. Karena memang PSBB ini ternyata di samping juga berdampak terhadap persoalan ekonomi, tetapi juga berdampak kepada persoalan sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah menerapkan PSBL, jadi sifatnya lokal. Nah, kebetulan ada 62 RW yang memang ditengarai atau berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, memang ini cukup parah. Karena itu, dalam konteks nanti kaitannya dengan PSBL ini, warga harus berdisiplin tinggi karena kalau tidak nanti malah penularannya malah tambah besar lagi dan akan menularkan kepada RW-RW yang lain yang kebetulan kategorinya tidak masuk dalam kategori merah, tetapi mungkin kategori kuning atau kategori zona hijau. Nah, karena itu kedisiplinan masyarakat sangat ditentukan. Nah, terkait dengan new normal sendiri, tentu ini Pemprov DKI sangat hati-hati karena memang kalau terburu-buru atau terlalu berani menerapkan ini dalam kondisi seperti sekarang ini memang akan berdampak kepada munculnya gelombang kedua dari penyebaran COVID. Nah, ini yang kita takutkan karena new normal itu kalau tidak hati-hati atau tidak melalui perencanaan yang matang itu kebanyakan gagal seperti di negara lain, misalnya di Korea Selatan gagal misalnya. Nah, ini menjadi pelajaran tersendiri atau di negara lain juga sama ya. Nah, dengan demikian untuk Indonesia kan sudah 102 kabupaten kota yang sudah akan siap karena mereka itu adalah daerah hijau gitu ya. Untuk zona hijau memang bisa langsung diterapkan new normal, tetapi untuk daerah merah seperti DKI Jakarta memang ini harusnya belum dulu artinya untuk menuju new normal harus betul-betul memperhatikan kondisi epidemiologi. Kedua adalah surveillance-nya, yang ketiganya adalah layanan kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian tentu dari itu harus betul-betul melihat secara keseluruhan bagaimana new normal ini kan satu perilaku baru sebenarnya di mana masyarakat ini harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi satu sisi kita juga harus bagaimana perekonomian itu bisa jalan, artinya masyarakat itu punya produktivitas. Karena selama ini kita dengan PSBB masyarakat produktivitasnya menurun, apalagi sebelum PSBB DKI Jakarta sudah didahului dengan social distancing maupun physical distancing. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan secara matang. Tetapi tentu apa yang dilakukan DKI Jakarta dengan perangkat yang sedang disusun ini, terutama untuk 3 hal ya. Yang pertama itu untuk perkantoran, kemudian industri dan pusat perbelanjaan. Baik. Ini sudah ada protokol kesehatan. Iya, baik. Ini kita tahan dulu sebentar, Pak Trubus. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, tetapi kita harus ikuti dulu azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang akan kembali setelah azan maghrib berikut ini.